Malam pertama dengan CEO Nyebelin, episode 43 dan 44. Alan menatap kesal ponselnya. Pagi-pagi sekali Bimo mengabari jika ia harus kembali mengikuti Mona, si gadis yang banyak tingkah itu. Bimo juga mengatakan bahwa Oscar, ayah dari Venus, sedang menyusun rencana licik. Dan Alan ditugaskan untuk memata-matai Mona, takut gadis ini berulah lagi. Sialan, kenapa harus gue lagi sih? Ini juga Gwen kemana coba, gak muncul-muncul. Umpat Alan kesal. Namun, laki-laki itu tetap menjalankan perintah Bimo. Ia tengah bersiap menuju apartemen Mona. Mobil Alan melaju membelah jalanan yang sepi. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Sangat mengesalkan. Untuk apa juga dia mengikuti ucapan Bimo? Mana mungkin gadis itu pergi sepagi ini? Kalau sampai tuh cewek belum bangun jam segini, gue pites beneran si Bimo. Alan menghentikan mobilnya di seberang gedung apartemen Mona. Pandangannya menelisik, menatap seorang gadis yang baru saja keluar dari gedung apartemen. Gile, kenapa jadi cakep tuh cewek? Gumam Alan tanpa sadar. Namun ia segera menepi saat menyadari ucapannya. Enggak, cakepan juga kucing gue di rumah. Alan kemudian melajukan mobil mengikuti taksi yang ditumpangi Mona. Dalam perjalanan ia menyeritkan dahi bingung, lantaran sudah menempuh waktu 1 jam. Taksi itu tak berhenti juga. Mau kemana sih nih cewek? Gumam Alan kesal. Dering ponsel berbunyi. Nama Bimo tertera di sana, semakin membuat Alan kesal. Ia mengambil ponsel secara kasar. Ngapain lagi nih? Gue udah ngikutin si Mona ya. Alan berucap kesal. Slow atuh, gue cuma mau nanya, lo bawa senjata kan? Buat jaga-jaga, takut kepala lo didor di sana. Gak lucu anjing. Doain yang baik napa? Terdengar suara kekehan Bimo. Kerja yang fokus ya bos. Sambungan telepon terputus sepihak. Alan mengumpati Bimo yang semakin membuatnya kesal. Alan melempar ponselnya ke dashboard mobil tanpa memperdulikan jika ponselnya akan rusak. Toh, ia bisa membeli yang baru. Duitnya terlalu berharga sekedar hanya disimpan. Emang nyari mati tuh bocah. Setelah melewati perjalanan yang panjang, taksi yang ditumpangi Mona akhirnya berhenti di sebuah hotel ternama. Alan memberhentikan mobilnya tak jauh dari taksi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Wah, ngapain nih bocah ke hotel? Karena sangat penasaran, Alan langsung mengikuti Mona. Gadis itu naik ke lantai atas menuju ruangan private room. Mata Alan membulat melihat Mona memasuki sebuah kamar hotel. Ia sempat melihat tangan lelaki yang menarik tangan Mona untuk masuk ke dalam. Alan menjadi curiga, namun ia tidak tahu harus melakukan apa. Tidak mungkin ia masuk ke sana dengan cara mendobrak pintu hotel itu. Di lain sisi, Mona masuk ke dalam kamar hotel. Ia sedikit bingung lantaran kenapa tempat membahas rencana harus di hotel dan di dalam private room. Mona risih, bagaimanapun hanya ada mereka berdua di dalam sini. Om, kita bicaranya di luar aja. Gak enak kalau berduaan di sini. Mona berucap takut-takut. Menatap nakal ke arah Mona membuat gadis itu bergetar takut. Di sini aja, nanti kalau di luar ada yang dengar. Edward kembali terkekeh. Laki-laki itu duduk berhadapan dengan Mona. Cheese. Edward mengangkat gelasnya. Mona semakin tidak nyaman. Beberapa kali ia memergoki Edward yang memandang nakal ke arah tubuhnya. Pikiran buruk mulai memenuhi otak cantik Mona. Dalam hatinya merapalkan doa meminta pertolongan. Ayo Mona, kita bersantai dulu sebelum kakak kamu datang. Mona akhirnya meminum minuman yang dibawa Edward. Tanpa rasa curiga, beberapa menit kemudian ia merasa gelisah. Tubuhnya merasa panas dan tak nyaman. Keringat mulai membasahi tubuh mulusnya, membawa gelayar aneh yang belum pernah ia rasakan. Cantik, gumam Edward tersenyum menyeringai. Edward mendekati Mona. Laki-laki berusia 40 tahun itu menatap nafsu ke arah gadis di sampingnya. Mona ingin menjauh, namun ia merasa sangat lemas dan sesak secara bersamaan. Kepalanya terasa berat. Mati-matian Mona menahan diri agar tidak pingsan. Mari mulai permainan ini, Nona. Edward membanting tubuh Mona di atas ranjang hotel. Tangannya melepas kasar jas putih yang dikenakan Mona.
Gadis itu berteriak kencang di sisa kesadarannya. Tangannya menggapai barang yang berada di sekitar dan melemparnya ke arah Edward. Jangan pernah bermain-main denganku. Kau tahu, aku sudah membelimu dari Oscar. Sekarang kau milikku, gadis manis, bentak Edward. Enggak, Papa nggak mungkin jual aku. Anda berbohong. Mona makin histeris. Saat Edward ingin membuka tank top Mona, pintu didobrak oleh seseorang membuat Edward menggeram. Siapa yang berani menggangguku? Edward menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia menatap seorang laki-laki muda yang sangat ia kenali. Papa? Rahang Alan mengeras melihat apa yang dilakukan papanya. Pandangannya menatap tajam ke arah Mona yang berada di bawah sang ayah. Apa yang papa lakukan? Alan berusaha mati-matian untuk tidak memukul lelaki yang berstatus sebagai papanya. Alan? Ucap Edward terbata-bata. Ia menatap bingung ke arah putranya. Laki-laki di hadapan Edward adalah anaknya. Anak laki-laki yang ia culik saat bayi karena saat itu ia sangat bersedih lantaran kehilangan sang anak. Saat itu Edward melihat sebuah keluarga kecil yang tengah bermain dengan kedua anaknya. Satu anak laki-laki berusia 4 tahun dan satu anak perempuan yang masih bayi. Edward memutuskan untuk menculik anak laki-laki itu. Naas, kecelakaan menimpa mereka saat di perjalanan menyebabkan Alan mengalami lupa ingatan. Edward bersyukur, itulah awal dari kehidupan bersama Alan. Anak laki-laki yang bernama Alan Winston, marga asli orang tua kandung Alan. Tolongin gue. Mona berlari dan berlindung di belakang Alan. Dia mau ngelecehin gue. Tolong. Dia Edward, seorang mafia. Kita harus pergi sekarang. Ucap Mona semakin membuat Alan bingung. Siapa Edward? Bukankah di depannya ini adalah ayahnya Elnan Winston? Dia bokap gue, Elnan Winston. Lo ngelindur ya, dia bukan Edward. Edward menatap cemas ke arah Mona. Lebih dari belasan tahun ia menutupi siapa jati dirinya sebenarnya. Yang Alan tahu ayahnya adalah seorang pengusaha yang bekerja di Perancis. Dia teman bokap tiri gue. Venus dia kakak tiri gue. Lo kenal mereka kan? Dan orang tua bangka ini teman mereka. Mereka ngejual gue ke dia. Mona berucap berapi-api sambil menunjuk Edward. Alan, Papa bisa jelasin. Ini semua nggak seperti yang gadis ini omongin. Edward berusaha menarik tangan anaknya tapi ditepis oleh Alan. Alan, tunggu penjelasan Papa di rumah Alan. Alan kemudian berbalik menatap Mona. Lo ikut gue. Alan menutup bahu terbuka Mona dengan jaket kulitnya dan membawa gadis itu pergi dari ruangan itu meninggalkan Edward sendirian. Shit, bagaimana bisa Alan ada di sini? Ada hubungan apa mereka berdua? Edward mengacak rambutnya kasar. Ia bingung harus menjelaskan apa kepada Alan nantinya. Ia tidak mau kehilangan Alan. Selanjutnya, di sebuah tebing dengan pencahayaan yang minim, seorang laki-laki duduk menenggelamkan wajah di antara kedua kakinya. Laki-laki itu adalah Safi. Sudah seminggu berlalu ia masih belum diizinkan untuk menemui istrinya. Siva sudah diperbolehkan pulang, namun Andrawina membawa Siva ke kediaman keluarga Hernandez, bukan ke rumahnya dan Siva. Sudah berkali-kali Safi mencoba datang, namun selalu diusir oleh bodyguard yang menjaga di sana. Seminggu ini pun Safi tidak pergi ke kantor. Ia menyerahkan semua pekerjaannya kepada Bimo. Kenapa nggak ada yang peduli sama gue? Kenapa? Gue juga sakit. Nafas Safi memburu. Ia berteriak menumpahkan semua kegundahannya. Tangannya mengusap rambut yang sudah mulai memanjang. Safi, Valen datang berteriak memanggil putranya. Ia berlari menghampiri. Safi membawa anak laki untuk dipeluk. Sayang, pulang ya. Mommy gak suka lihat kamu kayak gini. Hati Mommy sakit, Safi. Valen menangis melihat keadaan Safi yang kacau. Sudah seminggu ini ia melihat betapa hancurnya Safi. Ia sempat mengacuhkan Safi, tapi tetap saja Safi adalah anaknya. Ia tidak tega melihat Safi seperti ini. Safi memang salah. Ia pantas mendapat semua ini. Tapi balik lagi, Valen atau putranya Safi saat itu hanyalah emosi. Pulang sama Mommy ya nak. Kamu jangan gini. Mommy khawatir sayang. Safi menatap nanar mominya. Maafin Safi, udah bikin semuanya kacau. Maafin ucapan Safi. Tolong jangan pisahkan Safi sama Siva. Safi mau hidup sama Siva dan anak-anak Safi nantinya. Safi kembali menangis sesegukan. Valen mengusap bahu anaknya, mencoba menguatkan Safi dan membisikkan kata-kata agar membuat anaknya tenang.
Hernandez yang berada di belakangnya keduanya ikut meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa Safi akan sehancur ini jika tanpa Siva di sisinya. Ia harus mengambil tindakan dan berbicara kepada menantunya itu. Sebelum ia beranjak akan pergi, ponsel yang berbunyi. Hernandez mengusap air matanya sebelum mengangkat teleponnya. Tertera nama Andrawina di sana. Bawa Safi kemari, bro. Siva mengamuk ingin bertemu suaminya. Hernandez tersenyum mendengarnya. Ia tidak menjawab, langsung mematikan telepon sepihak tanpa memperdulikan umpatan Hernandez. Hernandez segera menghampiri anak dan istrinya dengan senyuman bahagia. Safi, ayo kita ketemu Siva. Dia ngamuk pengen ketemu sama kamu. Dek, Safi menghentikan tangisannya. Ia tersenyum menatap kedua orang tuanya. Saat mendapat anggukan dari keduanya, Safi langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan menjalankan menuju kediaman keluarga Hernandez. Sayang, tunggu aku. Safi tersenyum dengan air mata yang kembali menetes. Air mata bahagia. 1 jam di perjalanan mobilnya memasuki kediaman sang mertua. Safi memarkirkan mobilnya asal. Dengan tergesa ia mulai melangkah memasuki rumah mewah milik mertuanya. Saat kakinya melangkah masuk, sebuah tangan memeluk tubuhnya erat. Safi tersenyum seraya membalas pelukan istrinya. Maafin Siva, jangan pergi lagi, ucap Siva disela isak tangisnya. Jangan nangis lagi, aku gak suka lihatnya. Sekarang aku sudah ada di sini, gak akan ninggalin kamu pergi. Promise. Safi terkekeh, mengeratkan pelukan mereka. Promise. Balasnya tersenyum. Kalau mau kangen-kangen di dalam ngapain di depan pintu sih, ngalangin orang mau lewat sih. Aska baru saja tiba dari kantor malah disuguhkan dengan pemandangan kedua suami istri yang baru saja berbaikan. Safi menatap takut Aska. Lo udah maafin gue? Menurut Ngana, Aska berjalan masuk dengan santai melewati keduanya. Abang udah maafin kakak. Kemarin dia yang nyadarin Siva kalau apa yang Siva lakuin salah. Maaf ya. Raut wajah Siva kembali sendu. Kita bahas nanti. Sekarang ayo makan dulu. Atau tahu kamu belum makan. Nakal ya. Siva terkekeh. Anak kamu minta disuapin dedinya. Anak aku atau anak mominya yang minta disuapin. Goda Safi berhasil membuat wajah Siva memerah. Kedua-duanya. Siva kemudian terbahak membuat Safi ikut tersenyum melihatnya. Siva sangat menggemaskan. Let's go, kita makan ya. Safi kemudian menggendong tubuh istrinya berjalan menuju meja makan tanpa peduli dengan dua keluarga yang tengah menyaksikan tingkah keduanya dengan haru, terlebih Jia dan Andrawina yang terlihat keceriaan putrinya kembali. Setelah beberapa hari ke depannya, hubungan Siva dan Safi kian membaik. Siva sudah menjelaskan perihal siapa dirinya, begitupun juga Safi yang menceritakan tentang dirinya. Semua sudah selesai, tidak ada kesalahpahaman lagi dari keduanya. Malam ini Siva tengah duduk bersandar di ruang keluarga. Ia menatap ponselnya berkali-kali membuat Aska yang berada di samping Siva menatap jengah. Kenapa sih? Tanya Aska sambil memakan keripik kentang kesukaannya. Siva menatap abangnya sebentar lalu beralih kembali menatap ponselnya yang tertera kontak Safi. Mau sesuatu? Tanya Aska lagi mulai paham gelagat aneh adiknya. Akhirnya Siva mengangguk, menatap memelas ke arah Aska. Pengen rujak, rengeknya manja, tinggal bikin. Mau abang mintain bibik buat bikinin? Siva menggeleng cepat, maunya dibikinin kakak Safi. Aska langsung terbahak. Ia jadi membayangkan seorang Safi mengulek sambal rujak untuk istrinya menggunakan pakaian kerja. Aska mengangguk setuju ke arah Siva. Kali ini ia sangat menyetujui keinginan adik atau mungkin calon keponakannya. Abang chat Safi ya. Aska ingin mengambil ponsel yang berada di atas meja, namun tangan Siva menahan pergerakannya. Biar Siva aja, ucap Siva semangat. Aska mengangguk kemudian melanjutkan makan keripik kentang yang tersisa banyak di toples yang berada di pangkuannya. Chat Siva. Kakak, Siva memainkan jari gugup sembari menunggu balasan pesan dari suaminya. Tak berselang lama ponselnya berbunyi. Dengan cepat Siva membuka. Senyum terbit di bibir ranumnya melihat balasan pesan dari Safi. Apa sayang? Mau beli sesuatu? Siva pengen makan rujak, tapi kakak yang bikin. Mau ya? Safi. Mau sekarang. Aku pulang, tunggu di rumah ya, cantik. Siva, oke, aku tunggu. Hati-hati nyetirnya, love you.
Kakak Safi, tunggu di dalam ya, jangan di luar. Love you too, Mommy. Siva terkikik. Hubungannya dan Safi kian membaik. Siva senang. Safi menjadi pria yang romantis dan penuh kasih sayang. Apapun keinginan selagi masih batas wajar, pasti Safi akan tanpa bantahan menurutinya. Suami idaman bukan? Hai Bumil, sentak Aska. Abang, teriak Siva terkejut. Jahat. Siva kaget tahu kesalnya. Lagian bengong, mana pakai senyum-senyum. Ih serem. Siapa yang senyum-senyum? Gak ada ya. Siva mengelak. Gak ngaku lagi. Terus itu apa tadi yang senyum cekikan natap ponsel udah kayak orang gila? Hus, sembarangan. Aska menyengir lebar. Sensinya banget Bumil. Ngomong-ngomong anak kamu kira-kira cewek atau cowok ya? Tanya Aska penasaran. Kok nanya Siva? Siva bukan Tuhan yang tahu jenis kelamin dia di dalam. Kan bisa USG cantik. Geram Aska berusaha sabar menghadapi ibu hamil di sampingnya. Kan masih kecil janinnya. Tapi Siva juga gak mau tahu jenis kelamin dia. Biar nanti pas lahir jadi surprise deh. Balas Siva singkat. Aska hanya manggut-manggut tanda mengerti. Kira-kira mirip siapa ya, Fa? Aska kembali bertanya. Kali ini ia memposisikan diri menghadap adiknya yang tengah memakan sebuah stroberi kesukaan Siva. Mirip Siva sama kakak Safi lah, masa mirip abang? Ucap Siva disela mengunyah. Aska mendelik tak suka. Siva kan mirip sama abang, otomatis dia juga mirip abang dong. Balas Aska tak terima. Memang semenjak Siva mengabarkan kalau dia tengah berbadan dua, Aska tak henti mengganggu sang adik. Kejahilan calon uncle ini semakin bertambah. Aska akui ia sangat suka melihat raut kesal adiknya yang sangat menggemaskan. Emang bisa gitu ya? Tanya Siva polos menatap abangnya. Sontak Aska tergelak mendengar penuturan adiknya. Nggak tahu juga, abang tadi bercanda doang. Tapi kalau beneran mirip nggak apa-apa dong. Enggak. Aska tersentak hingga menjatuhkan toples berisi keripik kentangnya yang masih sisa setengah. Jatuh Aska memandang keripik yang berhamburan di atas karpet. Abang sih. Aska menoleh cepat. Apa? Abang terus yang salah. Aska memandang sini Siva. Tiba-tiba Siva menangis kencang dan berlari menuju meja makan. Rupanya Safi sudah datang dengan menenteng buah dan susu milik hamil untuk Siva. Jangan lari sayang, tegur Safi. Kok nangis? Safi panik. Ia segera mendekap tubuh istrinya yang sesegukan. Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sama aku. Safi menangkup wajah sembab istrinya. Itu. Siva menunjuk ke arah Aska yang tengah memungut keripik kentangnya yang jatuh. Aska mendengus. Drama Siva telah dimulai. Memang gadis itu sejak hamil semakin licik. Rupanya tak hanya ia yang senang menjahil Siva, namun gadis itu juga senang membuatnya menderita. Seperti sekarang, ia berpura-pura menangis agar tak disalahkan. Simbolis mutualisme. Hah? Lo apain istri gue? Safi membantu Siva duduk di atas kursi. Tangisan Siva sudah mereda. Bahkan sekarang wanita itu tengah memakan buah stroberi kembali. Memang sejak hamil ada aja kelakuan aneh Siva. Seperti menangis tanpa sebab, membuat panik seluruh penghuni rumah. Hah? Lo apain istri gue? Safi mencoba bersabar dengan tingkah laki-laki yang masih sibuk dengan keripik kentangnya. Hah? Haho. Gue aminin budak beneran. Safi berjalan ke arah Aska. Ia menendang kaki Aska membuat laki-laki itu merengis sakit. Sialan lo, makinya. Udah tahu adik lo moodnya suka berubah-ubah. Kenapa ganggu sih? Kesal Safi. Bercanda doang gue, Vi. Istri lo doang emang pengen lihat gue kena marah. Balas Aska. Safi tak menanggapi lagi. Ia berjalan menuju dapur untuk membuatkan pesanan ibu hamil yang sekarang tengah melalap cemilan sehat di meja makan. Sebelum memulai pekerjaannya, Safi memandang sang istri seraya tersenyum. Dia akui semenjak Siva hamil, kecantikan istrinya bertambah berkali-kali lipat. Memang arwah ibu hamil tidak bisa ditutupi walau umur Siva masih tergolong muda. Jangan bengong, buruan bikin rujaknya. Celetuk Siva menyadarkan Safi dari lamunan. Safi tersenyum manis. Ibu hamil sayang, tunggu ya. Balas Safi manis. Yang enak ya, Dedi. Safi hanya tersenyum dan melanjutkan mengeluk sambal rujak untuk Siva walau ia tidak tahu bumbu apa yang sedang ia masukkan. Selanjutnya, jelaskan kepada mama, papa ngelakuin hal kotor kayak gitu. Alan memandang Edward datar. Edward tergagap, ia bingung harus mengatakan apa. Sejak dirinya menginjakkan kaki di rumah Alan, tatapan dan aura mencengkam kian menyambutnya. Ini tidak seperti yang kamu lihat Alan. Percaya sama papa. Papa nggak mungkin ngelakuin kotor seperti itu. Edward tak
berani menatap ke arah Alan. Maksud papa, Mona yang godain papa. Alan bukan anak kecil lagi yang bisa papa bohongin. Apa ada yang papa sembunyi dari aku? Alan menatap meminta jawaban. Manik matanya tak lepas menatap gelagat aneh Edward. Dan apa yang maksud Mona yang menyebut nama papa Edward? Edward menelan ludah kasar. Sial, ia benar-benar mati kutu di hadapan anaknya. Anak yang ia culik dari orang yang tidak pernah mempunyai salah apapun padanya. Jawab Alan, Pak. Edward tersentak. Pria baru baya itu spontan menampar wajah anaknya. Berani kamu bentak papa. Ingat, papa membesarkan kamu sendirian, Alan. Kamu gak tahu gimana perjuangannya papa buat biaya hidup kita dulu. Coba kamu pikir di dalam kesusahan papa harus ngurus kamu sendiri. Bawa kamu kemanapun papa pergi kerja. Alan terdiam dengan pandangan menajam. Ia menyerahkan rekaman yang diberikan Mona saat ia mengantar gadis itu ke apartemennya. Alan belum memutarnya. Mona menyuruh agar Alan memutar di hadapan Edward agar papanya ikut mendengarkan. Alan jangan sampai tahu jika dia bukan anak kandungku. Dek, apa ini, Pak? Ini bukan papa kan? Jawab Alan, Pak. Air mata Alan turun. Ia menjatuhkan tubuhnya dengan kedua lutut sebagai penopang tubuh. Matanya menatap kecewa Edward yang hanya terdiam. Alan benci situasi ini dan detik ini juga hatinya benar-benar hancur dibuat oleh orang yang dia sayang. Orang tua satu-satunya yang juga ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Papa, jawab Alan, jangan diam aja. Tolong, ini semua bohong kan? Alan anak kandung papa kan? Alan mengguncang kaki Edward. Untuk pertama kalinya ia melihat papanya menangis, dan itu karenanya. Iya. Alan tersentak. Ia tersenyum tipis melepaskan cengkeraman di kaki Edward. Kamu bukan anak kandung papa. Kamu anak papa yang culik dari keluarga kecil yang bahagia. Alan menegang. Cobaan apa lagi menghampirinya? Kenapa papa misahin aku dari mereka? Kenapa papa jahat? Papa gak sayang Alan. Alan pikir papa adalah orang tua terbaik yang ada di dunia. Ternyata Alan salah. Papa yang terburuk. Alan berucap lirih. Pandangannya kosong menatap ke depan. Ya, papa memang orang tua yang buruk. Papa jahat karena misahin kamu dari keluarga kamu. Tapi papa ngelakuin itu karena papa iri lihat kebersamaan mereka. Papa kehilangan anak satu-satunya papa. Setelah itu papa kehilangan istri papa. Sakit rasanya Alan. Gara-gara satu keluarga yang udah bikin perusahaan papa bangkrut. Papa harus kehilangan sumber kebahagiaan papa. Edward mencengkram kuat bahu Alan. Memang sudah saatnya Alan tahu siapa dirinya sebenarnya. Walau tak dipungkiri, Edward merasakan ketakutan jika Alan akan pergi meninggalkannya. Siapa yang bikin perusahaan papa bangkrut? Alan kian menuluh. Bagaimanapun Edward yang membesarkannya. Walau sangat menyakitkan, tapi Alan sangat menyayangi sang papa. Edward adalah sosok orang tua yang terbaik bagi Alan. Dia mendidik Alan sendirian dengan rasa yang sangat amat besar. Bisa dikatakan Alan tidak pernah kekurangan kasih sayang walaupun dia hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Alan juga tidak pernah dipukuli dan ia selalu merasa dilindungi. Inilah hasil didikan Edward. Alan menjadi sosok yang penyayang dan bertanggung jawab. Edward berdecih. Kamu gak akan mau membalas semuanya untuk papa. Alan berdiri menguncang bahu Edward. Kasih tahu Alan siapa yang bikin perusahaan papa bangkrut. Kasih tahu Alan, Pak. Kamu mau tahu siapa mereka? Kamu yakin bisa membalas orang tua itu adalah orang yang kamu kenal? Jantung Alan berdetak kencang. Ia takut jika orang tua adalah salah satu dari orang terdekatnya. Keluarga Hernandez. Mereka yang bikin perusahaan papa bangkrut dan karena mereka kamu ada di sini bersama papa. Selanjutnya, Safi terbangun, tidurnya merasa terusik dengan suara muntahan seseorang. Menyadari sesuatu, ia spontan melompat berlari ke kamar mandi. Dilihatnya Siva tengah berduduk di atas lantai memegang perutnya. Sayang, kenapa? Tanya Safi panik. Ia membawa Siva ke dalam pelukannya. Satu tangannya mengusap perut lembut Siva. Masih mual? Safi bertanya lagi. Siva mengangguk. Pusing? Ke rumah sakit ya? Siva menggeleng. Ia makin mengeratkan pelukan mereka. Rasa mual kembali hadir. Siva langsung memuntahkannya. Cairan bening yang sedari tadi membuat perutnya tak nyaman. Tanpa jijik, Safi membantu membersihkan bibir Siva. Setelah dirasa istrinya tidak muntah lagi, Safi menggendong Siva membawa ke ranjang mereka. Kita ke rumah sakit ya. Aku gak tega lihat kamu kayak gini. Safi mengelus lembut perut Siva yang sudah terlihat sedikit membuncit. Siva udah gak apa-apa. Dedeknya mau dimanja Dedi. Safi tersenyum. Dengan semangat ia menurunkan posisinya agar menghadap perut Siva. Mau dimanja Dedi? Boleh. Tapi jangan bikin Mommy sakit ya sayang. Baik-baik di dalam sini ya nah.
Siva terenyuh, rasa muanya kembali mereda. Sekarang hanya tersisa rasa bahagia yang kian menjalar mendapat perlakuan manis dari suaminya. Rupanya Safila penawar rasa mual itu. Lucu kakak ngomong sama perut aku. Siva terkikik geli. Loh, gak apa-apa, harus dibiasain ajak dedenya bicara, biar dia nyaman dan merasa sangat disayangi. Balas Safi tersenyum. Udah ngerti banget ya, Dedi. Safi terkekeh. Harus. Ini pertama kali aku ngerasain rasa bahagia yang luar biasa. Makasih ya. Aku beruntung punya kamu. Safi berucap tulus. Siva tertegun. Diusapnya wajah tampan suaminya. Kita sama-sama beruntung. Siva harap apapun yang terjadi ke depannya kita bisa semakin dewasa lagi untuk menyelesaikan masalah. Tentu sayang. Apalagi kalau udah ada jagoan kecil aku nanti. Kita kan belum tahu anak kita cewek atau cowok. Tutur Siva lembut. Aku rasa di dalam sini cowok deh, sahut Safi. Siva tertawa. Oh ya, kakak punya insting yang kuat ternyata. Mereka berdua tertawa, melupakan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Untung saja kamar mereka kedap suara. Kalau tidak, Aska pasti akan menggedor pintu karena suara dari keduanya yang terdengar nyaring. Bersambung.